A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat walafiat di rumah ya? Ya, itulah yang Bapak harapkan, kalian sehat ya. Dan bagi kalian yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan dan kesabaran kepada kalian yang sedang sakit, dan yang sehat terus menjaga kesehatannya. Baik, bertemu kembali di mata pelajaran sejarah Indonesia ya. Sebelumnya mari kita membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai saja pelajaran sejarah ya. Ya. Sejarah Indonesia untuk kali ini ya. Kita akan membahas tentang wujud akulturasi kebudayaan Hindu, Buddha dan Islam. Sebagai materi lanjutan ya, kita flashback materi sebelumnya ya. Oh ya, jangan lupa ya, buat kalian nanti ada tugas ya, dan perhatikan, dengarkan baik-baik materi ini. Nanti di tengah materi Bapak akan berikan tugas buat kalian ya. Ada 5 tugas buat kalian, jadi tolong didengarkan baik-baik. Akulturasi itu adalah percampurannya dua atau lebih kebudayaan karena percampuran bangsa-bangsa dan saling mempengaruhi ya. Pada saat itu akulturasi budaya dilakukan untuk menyebarkan agama Islam agar agama Islam bisa mudah diterima oleh masyarakat yang belum memeluk Islam, yang masih beragama Hindu Buddha ya. Akulturasi bidang bangunan, akulturasi bidang aksara dan seni sastra, akulturasi bidang sistem pemerintahan, akulturasi bidang sistem kalender. Ya, kita akan membahas 4 ini ya. Nah, satu hal yang Bapak akan sampaikan untuk poin yang pertama ini adalah akulturasi bidang bangunan. Nah, apa saja yang membahas atau yang akan kita bahas tentang bidang bangunan ini? Ya, ini percampuran budaya atau arsitektur bangunan ini ya. Wujud akulturasi dalam seni bangunan dapat terlihat pada bangunan masjid. Ya. Apa saja ciri-cirinya? 1. Atapnya berbentuk tumpang, yaitu atap yang tersusun semakin ke atas semakin kecil. Dari tingkat paling atas berbentuk limas. Jumlah atapnya ganjil, 1, 3, atau 5. Dan biasanya ditambah dengan kemuncak atau memberi tekanan akan keruncingan yang disebut dengan mustaka. Yang kedua, tidak dilengkapi dengan menara seperti lazimnya bangunan masjid yang ada di luar Indonesia atau yang ada sekarang, tetapi dilengkapi dengan kentongan atau beduk untuk menyerukan azan atau panggilan sholat. Beduk dan kentongan merupakan budaya asli Indonesia ya. Jadi itu asli Indonesia. Yang ketiga, letak masjid biasanya dekat dengan istana, yaitu sebelah barat alun-alun, bahkan didirikan di tempat-tempat keramat, yaitu di atas bukit atau dekat dengan makam. Contoh masjid kuno adalah Masjid Demak dan Masjid Kudus ya. Ini nanti akan terlihat ya bagaimana ciri khasnya, coraknya itu berbeda sekali ya. Baik. Nah, itu tadi
tentang bangunan masjid ya. Bagaimana dengan makam? Baik. Sebelum Bapak lanjutkan ya, Bapak akan memberi satu pertanyaan ya, Tolong diingat-ingat, dicatat ya, sebaiknya dicatat biar tidak lupa. Yakni sebutkan bentuk-bentuk akulturasi. Nah, tadi sudah disebutkan ya, ada 4. Itu yang pertama ya, soal pertama. Baik, Bapak akan lanjutkan. Akulturasi bidang bangunan makam, ciri-ciri akulturasinya yaitu seperti makam-makam kuno dibangun di atas bukit atau tempat-tempat yang keramat. Yang kedua, makamnya terbuat dari bangunan batu yang disebut dengan jirat atau kijing. Ya, mungkin kalian sudah familiar ya bahasa ini ya, masih digunakan hingga saat ini. Nisannya juga terbuat dari batu. Betul. Yang ketiga, di atas jirat biasanya didirikan rumah tersendiri yang disebut dengan cungkup atau kubah. Yang keempat, dilengkapi dengan tembok atau gapura yang menghubungkan antara makam dengan makam atau kelompok-kelompok makam. Bentuk gapura tersebut ada yang berbentuk kori agung beratap berpintu ya. Kemudian ya, dilengkapi dengan tembok atau gapura yang menghubungkan antara makam ya, ini tadi sudah kita jelaskan. Kemudian beratap dan berpintu, dan ada yang berbentuk candi bentar ya, tidak beratap dan tidak berpintu. Di dekat makam biasanya dibangun masjid ya, maka disebut masjid makam, dan biasanya makam tersebut makam para wali atau raja. Coba lihat contohnya Masjid Makam Sendang Dhuwur di Tuban. Ya, ini ya gambarnya ya. Ya, ini gambarnya, mungkin kalian lebih jelas bisa lihat atau browsing di Google ya. Kemudian akulturasi bidang bangunan istana ya, akulturasi bidang bangunan istana. 1. Bangunan pusat kerajaan atau kesultanan tempat raja menetap. Pada masa Islam di Indonesia, istana berperan penting baik sebagai pusat kekuasaan politik, juga berfungsi sebagai pusat penyebaran agama Islam. Istana atau keraton yang dibangun pada masa Islam bercorak khas berpaduan unsur-unsur arsitektur tradisional, budaya Hindu-Buddha, dan budaya Islam. Jadi percampuran ya, karena pada awalnya kebudayaan Hindu-Buddha dulu, kemudian Islam. Kemudian yang kedua, atapnya tumpang dan pintu masuk keraton berbentuk gapura ya, Nah, mungkin bisa kalian lihat ya. Nah, ini biasanya berbentuk gapura. Letak keraton biasanya dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat, selalu menghadap ke arah utara. Di sebelah barat ada masjid ya, dan sebelah timur ada pasar. Sebelah selatan ada alun-alun. Di lapangan luas keraton terdapat pohon beringin besar ya, kalian bisa lihat ini gambarnya ya. Nah, selanjutnya akulturasi bidang aksara dan seni sastra. Baik, sebelum kita lanjutkan ke bidang aksara dan seni sastra ya, kembali Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Ini pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaannya adalah,
Sebutkan ciri-ciri akulturasi ya, masjid kuno. Akulturasi bidang aksara dan seni sastra. Nah, hikayat itu sendiri artinya cerita atau dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh sejarah. Ya, hikayat ditulis dalam bentuk peristiwa atau tokoh sejarah. Hikayat ditulis dalam bentuk gancaran. Nah, baik. Kemudian contoh hikayat yang terkenal yaitu hikayat 1001 Malam, hikayat Amir Hamzah, hikayat Pandawa 5 atau Hindu, hikayat Sri Rama. Nah, itu Hindu ya. Jadi kebudayaan Hindu Buddha. Kemudian babat adalah kisah rekaan ya. Babat adalah kisah rekaan. Pujangga keraton sering dianggap sebagai peristiwa sejarah. Contohnya babat Tanah Jawi, Jawa kuno, babat Cirebon ya. Nah, ini bermacam-macam ya babat itu ya, nggak cuman 1 2 tapi banyak sekali sebenarnya kalau kita mau bedah ya. Baik, selanjutnya ada suluk. Suluk adalah kitab yang membentangkan soal-soal tasawuf. Contohnya suluk Sukarsa, suluk Wijil, suluk Malang, Sumirang, dan sebagainya. Nah, ternyata ada juga nih primbon. Apa itu primbon? Yakni hasil sastra yang sangat dekat dengan suluk karena berbentuk kitab yang berisi ramalan, keajaiban, dan penentuan hari baik atau buruk ya. Nah, yang terakhir adalah kaligrafi ya. Kaligrafi. Apa itu kaligrafi? Adalah suatu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, letak-letaknya, dan cara-cara penerapannya menjadi sebuah tulisan yang tersusun ya. Seperti itu. Baik, lanjut ya. Akulturasi bidang sistem pemerintahan. Oke. Dalam pemerintahan, sebelum Islam masuk Indonesia, sudah berkembang pemerintahan yang bercorak Hindu ataupun Buddha. Tetapi setelah Islam masuk, maka kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha mengalami keruntuhan dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Malaka, dan sebagainya. Sistem pemerintahan yang bercorak Islam, rajanya bergelar sultan ya. Sebenarnya penyebutan sultan itu kalau sekarang tuh seolah-olah disebut sultan tuh orang yang kaya raya gitu ya, yang hartanya banyak gitu ya, uangnya banyak gitu. Padahal yang dimaksud dengan sultan itu adalah itu sebuah gelar raja gitu ya. Atau sunan seperti halnya para wali. Dan apabila rajanya meninggal, tidak lagi dimakamkan atau dicandikan, tetapi dimakamkan secara Islam. Itu. Nah, ini sudah ada pergeseran seperti itu ya. Baik. Selanjutnya akulturasi bidang sistem kalender. Baik. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka atau kalender Hindu yang dimulai tahun 78 Masehi. Dalam kalender Saka ini ditemukan nama-nama pasaran seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Nah, mungkin kalian pernah lihat di kalender itu ada tulisan seperti itu tuh ya. Ada tulisan di kalender kalian tuh ada tulisan Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon ya. Nah, itu
biasanya masih ada itu ya kalender-kalender yang menggunakan kalender dari Hindu gitu ya, peninggalan budaya Hindu, sistem kalendernya. Pada kalender Jawa, Sultan Agung melakukan perubahan pada nama-nama bulan seperti Muharram diganti dengan Suro, Ramadan diganti dengan Pasa, sedangkan nama-nama hari tetap menggunakan hari-hari sesuai dengan bahasa Arab. Ya, seperti itu. Dan bahkan hari pasaran pada kalender Saka juga dipergunakan ya. Kalender Sultan Agung tersebut dimulai tanggal 1 Suro ya, 1 Suro. Nah ini biasanya ini ya, 1 Suro. Nah ini ada makna-makna tertentu ini. Nah ini bisa kita gali. Oke, kita lanjutkan ya, dimulai tanggal 1 Suro 1555 Jawa, atau tepatnya 1 Muharram 1053 Hijriah yang bertepatan tanggal 8 Agustus 1633 Masehi. Bapak akan berikan tugas lagi kepada kalian. Baik, pertanyaannya adalah coba sebutkan kembali atau tuliskan kembali ya, apa yang dimaksud dengan hikayat. Apa yang dimaksud dengan hikayat? Ya. Itu ya. Itu untuk pertanyaan ketiga. Baik. Kemudian pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah yakni tuliskan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Sekali lagi, tuliskan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Oke, itu ya. Sekianlah materi sejarah Indonesia untuk kali ini ya. Tugas dikerjakan pada kolom komentar di bawah video ini ya. Jangan lupa ditulis ya. Jangan lupa ditulis kelas, nama, jurusan. Oke, sekali lagi ya, kelas, nama, jurusan. Oke, sekian pelajaran sejarah untuk kali ini. Selamat dan semangat mengerjakan tugas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.